Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, Polres Bondowoso meringkus 3 wanita karena diduga melakukan praktik investasi bodong yang mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Ketiganya menarik investor dengan modus jual beli beras dan mobil dengan iming-iming keuntungan hingga 30% per bulan. Satreskrim Polres Bondowoso meringkus 3 perempuan warga Bondowoso berinisial SR, YK, dan IM. Mereka diduga telah melakukan praktik investasi bodong. Ketiganya ditangkap di tempat berbeda atas laporan sejumlah korban. Penipuan yang dilakukan pelaku yakni menawarkan investasi bermodus jual beli beras, mobil, hingga penyediaan modal bagi para pemilik toko kelontong. Dengan iming-iming keuntungan hingga 30% dan bisa dicairkan setiap bulan, pelaku sukses menipu sejumlah korban dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, para pelaku tak juga mencairkan keuntungan itu. Adapun modus operandinya, tersangka menawarkan menjanjikan investasi jual beli beras kepada korban sehingga korban dengan janji keuntungan rata-rata 20-30%. Namun ini semua seperti tadi saya sampaikan, ada palsunya, kemudian rangkaian kata-kata bohong dan fiktif karena kegiatan itu tidak ada. Bukti yang disita beberapa buku rekening, kemudian tabungan dan lain sebagainya. Pasal yang dilanggar pasal 378, 372 yang menurutnya pasal 3. Rata-rata korban merupakan ibu rumah tangga. Salah satunya adalah Nuna yang mengaku mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah hingga terpaksa menjual rumahnya. Istilahnya ya, karena dari bunga ke bunga, Mbak, saya bayar nggak mampu, saya pinjam ini uang bunga lagi. Ya, saya kompen bank hanya untuk ini, pinjam koperasi untuk ini. Habis semua Mas total, kebanyakan begitu sampai ada yang rumahnya dijual. Kalau saya sekitar ya, saya nggak itu ya istilahnya kasarannya ya, karena harta saya hilang semua ya, bahkan rumah saya mau saya jual karena saya kerugian, nggak punya apa-apa, modal sudah nggak ada. Ya paling sekitar 400 juta. Kalau 400 juta itu kan besar bagi saya. Polisi menduga masih banyak korban yang belum melapor sebab pelaku menjalankan aksinya setahun terakhir. Para pelaku akan jerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, 2 pemuda di Jombang babak belur dihajar warga karena mencuri motor yang bannya sedang ditambal. Kedua pelaku bahkan berpura-pura menjadi pengamen saat mengetahui banyak warga mengejarnya. 2 pria maling motor dihajar warga saat diamankan di Balai Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Jombang. Massa yang emosi terus mengejar dan memukuli pelaku. Polisi yang berusaha membawa keduanya kerepotan karena warga terus merangsek. Keduanya ditangkap karena mencuri motor milik seorang warga desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Jombang. Motor dicuri saat hendak ditambal bannya. Pelaku membawa kabur motor ketika pemilik dan tukang tambal ban sedang masuk rumah. Korban yang mengetahui motornya hilang, mencarinya bersama tukang tambal dan sejumlah warga. Motor itu akhirnya ditemukan di tukang tambal ban lain di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan. Warga yang geram mencari kedua pelaku yang ternyata sedang berpura-pura mengamen di rumah sekitar tukang tambal ban, sehingga warga membekuknya. Sepedanya waktu ditambal, lagi orang itu korbannya minta minum sama penambangnya. Orang penambangnya ke dalam, sepedanya dibawa lari ke arah barat menuju Surabaya. Di Surabaya ditambalkan di sini. Akhirnya ketahuan. Terus? Akhirnya sama warga Kanan Sapi dicari, akhirnya ketahuan di sini, ditangkap di sini. Diamankan di Baldes. Sempat dimasa juga sama dari polisi itu kewalahan, Pak. Kedua pelaku beserta barang bukti dibawa polisi ke Mapolres Jombang. Berdasarkan penyelidikan awal, keduanya juga sudah mencuri motor di beberapa lokasi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, cincin yang tersangkut dan membuat bengkak jari seorang nenek di Bondowoso berhasil dilepas petugas damkar. Proses pelepasan cukup sulit sebab petugas menggunakan alat pemotong logam.
Upaya pelepasan cincin yang melingkar di jari manis Nur Laila, nenek berusia 60 tahun warga desa Pancoran, dilakukan oleh petugas Damkar Kabupaten Bondowoso. Petugas harus hati-hati dan terpaksa menggunakan bantuan alat pemotong logam atau gerinda mini. Cincin emas yang dikenakan Nur Laila sudah terlanjur melekat dan jarinya sudah membengkak. Untuk mengurangi suhu panas akibat gesekan alat pemotong, petugas sesekali menyemprotkan air di telapak tangan korban. Setelah hampir 1 jam, perhiasan itu akhirnya bisa dilepaskan dari jari. Meski cincin patah, namun korban mengaku lega. Ini yang bermasalah itu 2 minggu yang lalu gitu. Saya itu kan sudah lama, biasanya saya pindah-pindah gitu. Karena saya sibuk belakangan ini, nggak terpikir gitu Pak. Kemarin itu 2 minggu yang lalu sampai berat ya. Terus katanya adik saya tuh biar sembuh dulu, nggak mungkin itu kena tikungannya gitu, bengkaknya itu gitu. Terus setelah sembuh, saya mulai lagi paksa lagi tadi sama ponaan itu. Ponaan itu kan SMK, lulusan SMK, jurusan perawat gitu. Itu terus dianjurkan ke pemadam kebakaran. Mata desak dong gitu saya. Iya dia di sana. Nanti kalau dipaksa itu bisa mati rasa gitu. Nenek Nur Laila mengaku cincin tersebut sudah 2 minggu ini coba dilepaskan sendiri, namun tak berhasil. Korban justru kesakitan sebab jarinya malah membengkak. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Kita ke informasi lain, Saudara. Bombardir senjata berat dari sektor darat, laut, dan udara mewarnai latihan gabungan 3 matra TNI di kawasan pusat latihan tempur TNI di Situbondo. Latihan serbu dengan Sandi Dharma Yuda didukung oleh 7.000 prajurit dan ratusan alutsista andalan TNI dari 3 matra. Puluhan tank amfibi berisi pasukan khusus TNI meluncur di kawasan Pantai Badongan, Kecamatan Asem Bagus, Situbondo, Selasa pagi. Untuk merebut wilayah yang dikuasai musuh, senjata berat dilepaskan ke garis pantai. Tak hanya melalui jalur laut, dukungan pasukan juga datang dari udara. Ratusan prajurit diterjunkan dari lambung pesawat Hercules. Dengan cepat kekuatan personel yang didukung alutsista 3 matra TNI ini membombardir pusat kekuasaan musuh. Disokong tembakan roket dari pesawat tempur F-16, pertahanan musuh pun luluh lantak dan berhasil dikuasai. Latgab Sandi Dharma Yuda digelar dengan tujuan mengecek kesiapsiagaan sekaligus mengukur kekuatan 3 matra TNI sebagai garda pertahanan NKRI. Kapal perang 35 KRI, kemudian 20 pesawat tempur, 15 helikopter, 19 tank darat, dan 43 tank amfibi. Belum yang meriam, ya, baik meriam untuk operasi darat gabungan maupun meriam yang untuk pertahanan pantai tadi. Jadi semua kita libatkan, kemudian kita cek kesiapsiagaannya. Nah, inilah untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan kemampuan TNI di dalam operasi gabungan TNI sesuai doktrin yang sudah kita miliki. Latihan gabungan ini melibatkan 7.000 prajurit TNI dan ratusan alutsista andalan seperti 20 pesawat tempur, 19 tank darat, 43 tank amfibi, 15 helikopter, dan 35 unit KRI. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Nikmatnya sajian rawon legenda Surabaya yang menggunakan daging iga sapi dan kuah yang pekat. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi.